banjir Itu besar. Kesawan, zaman dulu tuh udah banjir. Ya Jadi sekarang juga dong. Sekarang kan walaupun iya, dari perbaikan masih tetap banjir kalau juga. banjir dulu, kuburan itu tak pernah banjir. Kuburan yang di jalan yang Iya, wajar yang tadi yang iya, jalan Palang Merah ya iya. pastinya itu. Jadi nggak banjir. Jadi Terus datang keyakinan orang tuh bahwa orang Cina-Cina itu Cina itu lama-lama itu sembah-sembah pada orang masa tuh. itu ya. Iya. Disembah orang tuh lama-lama itu minta jodoh minta apa orang tuh di situ itu sebenarnya itu bukan itu orang Melayu. Orang Melayu. Melayu Datuk lah. Putih. Datuk Putih. Pokoknya itu di Amalian tuh banyak saudaranya. Di Amaliun. Iya. Tukang Ya dia emang goreng pisang. Amaliun itu kan memang Iya. banyak orang. Itu kan wilayahnya memang Kesultanan Tengok Delhi. ini. Dulu kan Puri kerajaan itu kan di sana. Iya. Mau itu Jalan Puri ada satu rumah apa Melayu kan dari beli Cina. Dibeli Cina. Iya. Kok habis semua lah. Ada Jalan Puri. Masjid Gang Bengkok. Iya. Masjid Gang Bengkok Itu. kan kalau dengan Kesultanan ini kan dekat. Iya. Kuburan Melayu itu kan itu dekat Iya, itu. dekat. Makanya itu daerahnya daerah Melayu itu Itu Kesawan kuburan pula. Masjid Bengkok itu bukan masjid yang dibangun sama Chong Hafi. Tapi kan bangunan bentuk Melayu tuh, nggak Iya, tahu kan. sih bang. Tapi Itu itu Melayu. pemerintah. Kalaupun dia misalnya dia bangun, barangkali partisipasi dia sebagai kepada orang Melayu. Karena dia waktu itu dia saudagar kaya di situ ya. Iya. Cuma menarik tadi cerita yang tadi Datuk Putih tadi tuh, ibu turunan masuk gimana? Atau gimana jadi tuh? Itu datuk emakku lah. Emakku dulu. Datuk emak berarti itu kakeknya emak ibu. Iya, karena kan gini. Orang tuh dulu kan ceritanya masih zaman Enggak, dulu tinggal di mana Bu Pauja sama Mama tinggal di mana? Oh, jadi dari awal-awal memang udah tinggal di Amaliun. Iya. Berarti kok sekarang generasi keberapa tuh ya? 5. Tahu lah aku generasi berapa. Tapi itu kami dulu tiap apa jaraknya ke sana. Ke sana katanya. Jalan kaki aja pun deket ya masa itu ya. Pada masa itu kan nggak panas. Nggak kayak sekarang ya. Di muka gang kami itu ada rumah Putri Sultan Delhi. Sampai sekarang masih ada? Masih lah. Tapi itu yang tadi dibeli sama Cina? Itu bukan Itu lagi. lain, orang Karun yang nempati sekarang. Orang Karun nempati sekarang? Loh, masih bangunan orang Melayunya mana? Nggak tahu lah. Jalan Amaliun ya? Iya dulu itu kata cerita mamaku dulu Putri Sultan itu di situ ininya. Iya tuh heran juga tiap malam kalau lewat situ malam Jumat udah banyak mobil-mobil yang jara, tapi rata-rata yang jara itu bukan banyak yang Muslim, tapi banyak yang Cina-Cina. Yang itu kan? Iya yang tadi yang kita cerita di awal yang ya. Jalan Palang Merah, dekat Jalan Wajir sekarang namanya dulu Jalan Wajir sekarang namanya Kolonel Sugiono. Ya itu kalau lihat situ kan ada bau kemenyan gitu kan. Tahu Cut Yanti? Cut Yanti penyanyi tentang Mama film. Cut Yanti, itu datuknya lah tuh. Mama Cut Yanti. Iya. Hubungannya apa? Tapi dia orang Aceh. Bapaknya Aceh. Mamanya Melayu. Berarti masih ada hubungan keluarga juga kerabat sama ibu juga? Sama mamaku sepupu. Cut Yanti itu sama. Oh tahu artis itu. Itu pernah paman dia itu pernah jadi apa namanya jadi ini kepala TV RI Medan. Effendi itu. Kalau nggak salah namanya. Ya kan? Itu datuknya itu. Oh iya. Jadi inilah ya kadang kita bicara sejarah ini yang memang harus diluruskan ya. Karena ini kan bicara edukasi ya. Bukan apa ya. Ya kalau yang salah ya harus dibenarkan ya kan. Aku bilang sama bapak itu. Pak. Sama si Prof. Iya, Pak. Salah itu, Pak. Salah. Ya aku tahu lah itu orang datuk emakku masa aku nggak tahu aku bilang. Tapi bukan Cina yang masuk Islam sehingga kuburannya itu disembah atau akhirnya diziarahi gitu kan. Enggak, dia Datuk Kesawan pada masa itu. Iya, mamaku kan apa? Ini Kesawan. Makanya dulu mamaku punya ladang kelapa tuh sampai ke Belawan sana. Hah? Sebelum Belawan apa namanya? Iya, sebelum Belawan pada Martubung, Labuhan. Masjid Osmani itu berarti udah dijual lah ya, Sekarang udah pabrik-pabrik semua di situ kan. Kalau nggak orang Melayu mana ada yang punya di situ dulu? Iya kita mempercayai bahwasannya jauh sebelum ada ya boleh jujur ya sebelum ada orang Jawa, sebelum ada Karo, sebelum ada Melayu ya Pak Minangkabau terus Mandailing ya memang orang Melayu lah. Yang mana itu kan bicara kan gelombang-gelombang ya. Gelombang pertama dulu Jawa untuk perkebunan. Terus
Pertama itu Cina dulu, Cina baru orang India, India baru Jawa. Gelombang keduanya itulah yang datang itu Minangkabau, orang Aceh, sama orang Mandailing yang jadi ulama sama Iya. jadi guru ya, guru ngajar ngaji gitu kan. Baru tapi orang Melayu udah ada ya lama Jadi ya. kota Maksum tuh dulu Kota Maksum. Melayu semuanya. Kota Mas, iya, ya. Masuklah orang Aceh. Melayu, Masuklah orang Minangkabau. orang Melayu ini kan baik. Wak numpang Baik ya. Wayu. Yo, ya memang Lama-lama habis tanahnya. iya. Positif semua. Kalau mau menengok peninggalannya tuh dia Jalan Amaliun ada nama Gang Budiman, pas gang depan rumahku. Gang Budiman. Gang Budiman. Mampir lah Besar, nanti. tanahnya luas. Itu dulu rumah putri dari Kesultanan Delhi. Jadi dulu kalau cerita mama gini, kan sekarang udah ada rumah. Kenapa di situ? Dia lurus satu, jangan terus. Dulu nggak ada rumah kan, terus aja tembus tuh ke istana. Masya Allah. Betapa indahnya dulu ya, deket, gak ada banyak rumah kayak sekarang, jalan pun belum seperti Iya. sekarang ya. Tembus terus Ngelihatnya tuh sampai keren. ke pintu sebelah kiri. Apa katanya? Yang sekarang perpustakaan ya. Depan pustakaan Iya, itu. sekarang. Itu sampailah ke sana ke istana itu katanya. Itu dulu Itu halaman masih luas sekali dulu ya, Iya. berarti ya, belum ada ruko-ruko sekarang Iya. ya. Wow. dulu mama aku cerita gitu. Rumah putri katanya, rumah putri sultan katanya. Kolam mandinya itulah katanya. Belakang kolam apa? Kalau Sri Delhi sekarang. Hmm. Gak tengok-tengok sama orang-orang kalau mereka lagi mandi tuh. Dulu kan nggak sekarang, barangkali kan dulu nggak boleh masuk, kan gimana nggak tahu lah kita ya kan zaman-zaman itu. Ada yang berubah nggak dari Masjid Raya sama Istana Maimun sekarang? Oh ya. Terus kalau nangkapin sekarang Istana Maimun kayak nggak ubahnya kayak pasar iya. pajak ikan lama itu Iya. gimana jadi? Sekarang cuma Sedih nggak? Istana Maimun itu mungkin nggak ada dana orang itu ya mau. Bahkan sempat jadi viral juga kan, Kan ke Istana gitu Maimun kan. kok jadi begitu. Karena Tapi kabarnya itu bukan istana sebenarnya tempat tinggal raja. Tempat tinggal raja itu yang Istana Puri yang di Jalan Puri. Maka kenapa ada Jalan Puri kan? di Jalan Puri ada, aku dulu sering kalau Yang hari yang sekolah dibakar itu. Dulu di situ. itu terpelihara bagus, karena aku dulu suka pergi sekolah lewat situ. Ibu lahir tahun berapa? Saya tahun 57. 57. Peristiwa revolusi sosial menyakitkan hati itu tahun 46. Enggak, aku SD aku tiap hari lewat situ. Sekarang malah nggak ada ya itu ya. Bukti Udah sejarah. barangkali udah ditutup orang itu, tapi kurasa nggak mungkin dia bongkar, sayang kok dia bongkar. Dia kan tahu juga cantik si pembeli itu. Jalan Puri. Enggak, dengan kabar kerajaannya sih di situ. Kerajaan itu rumah raja-raja itu di situ, rumah sultan itu di situ. Cuma dibakar revolusi. Enggak dibakar, kurasa enggak. Dia kan gini, orang itu udah tahu ganggu apa paduan tenaga. Enggak tahu. Tapi nanti cari pasti dapat. Ada rumah orang Aceh ya di sebelah paduan tenaga itu, sebelah gangnya ada rumah orang Aceh. Dulu di situ ada gang yang bisa masuk luas. Itulah rumah satu. Bentuknya rumah-rumah kesultanan. Betul rumah-rumah ya. Ada sih beberapa memang rumah-rumah tapi lama kan yang tinggal di karena sana. itu terawat cantik. Sauku dulu cantik. Jadi aku waktu itu nggak tahu lah, sesudah SMP lah baru mamaku cerita. Yang itu yang kalau di depan gang rumah kami itu ada namanya Gang Budiman. Di situ ada masih sekarang tapi udah nggak terawat. Tanahnya luas. Mungkin bisa jadikan cara budaya juga ya, supaya jadi kayak sebelum tempat dirubung wisata. misalnya mau melihat itu aslinya bisa lah. Atau ya ada investor yang mau menyertakan itu jadi kayak sebuah restoran dengan heritage-nya bisa jadi. Jadi orang Karo mungkin. Ya mungkin nanti tinggal nunggu orang Karo bikin apa untuk rumah itu, apakah bikin kafe yang bertemanya. Bentar lagi rubuh kurasa. Karena nggak terawat, duit nggak ada mungkin kan. Astagfirullah. Sayang. Jadi sekarang emas dikebumikan di mana? Ini kan Janalat. Yang kedua, cuman adik mama ya, abang mama kami sama apa di Sultanan itu. Di halaman Masjid Raya. Masjid Raya. Berarti perkumpulan Khalid itu juga udah lama sekali. Udah lama sekali. Udah lama. Nggak bisa ngebayangin dulu sama sekarang, pasti beda lah, jauh ya. Beda lah orang kan kalau orang dulu masih muda, sekarang udah nggak ya. Mama aku cerita gini, ini dulu mana ada dulu rumah-rumah ini banyak kalau orang Padang
mana ada ini katanya. Semua pada rumah-rumah tinggi ya, rumah dua ada kaki-kaki yang kita bilang rumah panggung. Modelnya gitu. Yang aku nggak banyak juga dulu kayak gitu, karena dulu kan dia lebih banyak kosong kata mama kami. Banyak tanah kosong. Terus orang bangun gitu. Tuh ada situ Hotel Madani, ada Yuki Plaza, ada Hotel Garuda gitu. Sejarah ya. Tapi menarik tadi cerita balik di awal yang cerita kuburan datuk itu. Maka ada istilah mau kemana? Mau sembahyang apa? Sembahyang datuk gitu loh. Sampai datuknya itu ya kita tahu datuk nggak mungkin China, tapi datuk itu Melayu dan yang karena dikultuskan dianggap kayak dewa penolong gara-gara banjir itu jadi dibikin patungnya yang menyerupai datuk dan dikasih apa? Tengkulu. Sekarang ada patungnya situ sekarang. Ya. Ada yang model begitu. Jadi dibuat patung pakai tengkulu. Nanti kita search di Google ada tuh model. Adik mamaku kandung itu guru SD kepala sekolah lagi. Dulu di jalan Ismailia. Oh Ismailia, kita tahu. Yang satu adik mama kandungku tadi kerjanya sebagai bea cukai, ya kan? Yang satu jadi penghulu lurah. Dulu penghulu ya namanya. Dulu abang mamaku jadi penghulu juga, lurah orang Melayu lah kan? Melayu. Tapi jadi ini di daerah daerah Pulau Brayan orang itu. Banyak Melayu juga sana. Iya kan? Itu. Masa nggak percaya cerita orang itu? Itu karena itu bukan dongeng kan soalnya kan, memang itu nyata. Itu. Kan ini dulu begini sekarang. Jadi pertanyaan lagi, Bi. Jadi kenapa kok Bibi nggak pernah ziarah itu? Kami udah malu karena udah banyak di situ orang Cina naruh apa katanya, nyembahnya katanya. Ya aturnya dijaga lah, malah ini dibiarin. Iya. Gitu kan. Masa dibiarin? Kan jadi nggak didoain. Masa sama kalian sama yang kayak gitu. Aku bilang lagi gitu kan. Aku dulu kecil-kecil gitu, sering dibawa ke situ, dibawa atok kata bilang kan ayahnya. Yeah. Ayahnya kan orang Melayu, mamanya orang Jawa. Jadi nggak ada yang doain dia dong sekarang situ. Yang doain orang Cina, bukan orang-orang Muslim jarang biasa. Mungkin adik mamaku udah meninggal, mamaku meninggal. Daripada apa orang nih? Cucunya lah paling kan. Tapi nggak ada yang tahu. Itu lah yang paling apa tuh Husen itu. Husen siapa? Apa namanya? Bang, aku lupa namanya. Tinggal di mana? Di Amaliun juga? Enggak, di itulah kakak. Ada satu yang masih hidup, adik Husen itu di Jalan STM. Dekat sama kampus awak? Jalan STM. STM di Keani itu ya. Gang apa namanya kan? Ada dari kuburan tembus dia. Kuburan? Ada kalau dari jalan apa sana? Dari SM Raja. Baru apa ya? Dekat sama rumah Pak orang Sultan lah. Kan Syame. Sultan Serdang. Sama paman Syame itulah. Kalau Om Ame kan Sultan Serdang. Dia kan orang Melayu sini iya. Pindah ke sana. Itulah keluarga dia lah itu. Oh, keluarganya. Situ rumahnya. Oh, dia tahu juga sejarah tuh. Dia nggak tahu lah, tapi paling enggak memang ini hanya Raja Muda tahu istilahnya yang dipanggil Raja Muda. Apa? Orang Sultan. Iya. Dipanggil Raja Muda. Ada dekat lah rumahnya. Ini rumah Raja Muda, ini rumah Kak Ani itu. Yang itu datuknya lah tuh. Oh. Artinya juga sebenarnya orang Sultan juga banyak tahu sejarah itu ya. Bukan orang siapa-siapa, itu orang Melayu. Jangan orang Melayu ini harus memang ya jangan tidur, jangan malu-malu kucing, harus memang speak up. Apa ya? Ayolah gitu loh. Jadi tuan rumah di negeri sendiri pasti jadi tamu kan. Jadi nggak punya apa-apa. Kayak sedih lah. Kayak Kesultanan Langkat itu kan Bu, Sultan paling kaya masa itu ya. Kalau nggak dari foto-foto sejarahnya udah naik mobil-mobil kayak yang kerajaan Inggris. Karena memang ada minyak di sana kan, di Brandan kan. Sekarang Tanjung Pura Brandan itu apa gimana coba kotanya? Kota kayak tertinggal kumuh karena kayak rawa-rawa itu kasian banget orang ya. Lambat orang Melayu ini memang apa ya? Memang tercipta. Ada mungkin karena pengaruh kan. Kalau awal sih ngeliatnya gini ya. Melayu ini kayak masih mengadop Belanda punya politik. Dividend of Empire itu yang politik adu domba pecah belah itu. Udah tuh sehingga orang Melayu dia jadi pemalas. Jadi sebenarnya pemalas enggak lah.
itu julukan untuk orang Belanda kepada orang Melayu memang karena nggak mau kerja di perkebunan. Nah, Kita kan namanya punya tanah, kita kan bayar orang kan. Segitunya terahnya mungkin ke bawah, banyak faktor kan. Berikut juga mungkin gini tadi yang revolusi 46 yang membuat orang juga takut. Yang berikutnya lagi karena tahu ini Melayu ini kan Islam. ya. Kalau Melayu ini disatukan jadi sebuah kekuatan, dan itu yang dikhawatirkan. Kalau Melayu ini bersatu, kalau Pecah belah lah. Islamnya jadi bersatu, jadi sebuah kekuatan yang nggak bisa dilawan. Makanya kenapa dipecah belah? Cuman Jadi masih diaduk tadi. Jadi kan Makanya sebenarnya bangun gini, gitu. cuman Islam yang bisa menembus keterbatasan keterbatasan dan perbedaan. Islam bisa dia menembus itu. Dan Tapi kalau enggak Islam kan susah. Makanya ya pecah belah lah orang ya Islam. itu tadi, makanya sekarang pun yang terjadi pun kita dipecah belah kan. Karena kalau kita dipersatukan, kita jadi kekuatan yang luar biasa, gak bisa terbendung, dan siapapun gak akan bisa menghalang. Karena apa? Nyawa fisabilillah. Nah itu yang dikhawatirkan. Bahkan Belanda itu dulu kan kayak begitu. Cara memecah Aceh, ya, cara memecah kerajaan Aceh itu apa? Dengan memecah belah. Dipecah belah Aceh itu sehingga apa? Kerajaan Aceh kan lama juga bisa ditaklukkan sama Mana Belanda. bisa masuk ke Aceh Belanda. Nah itu dia, makanya Satu-satunya wilayah nggak makanya bisa makanya akhirnya nggak bisa ditakluk. masuklah Belanda yang bisa bahasa Arab, yang pernah dia, artinya Belanda ini masuk Islam, belajar di Kairo, dan dia diutus untuk mencari tahu bagaimana sih cara menghancurkan Aceh dengan cara seperti itu, Nggak bisa membuat juga risalah baru. Ada itu sejarah juga tuh. Jadi karena makanya Melayu ini harus bersatu kan, dengan bersatu berarti Islam kan bersatu. Kalau Islam bersatu jadi kekuatan besar yang akan ditakuti, dan itu sekarang terjadi. Kalau sekarang ini bersatu, nggak ada yang bisa ngebendung apapun gitu. Dan kita makanya